Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita awali pengajian kita malam ini dengan membaca Ummul Quran ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kiram wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat syai'un lillahi lamul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan tafsir ayat 62 surah Al-Baqarah. Bunyi ayat lanjutannya adalah falahum ajruhum inda rabbihim. Falahum ajruhum inda rabbihim. Artinya untuk mereka ada pahala mereka di sisi Tuhan mereka. Jadi maksudnya mereka yang beriman dan beramal soleh. Mereka di sini maksudnya yang beriman kepada Allah dan beramal soleh, melakukan amal soleh, amal kebajikan. Nah itu mereka dapat pahala di sisi Tuhan mereka, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah mengenai untuk mereka pahala mereka di sisi Tuhan mereka ini diperhadapkan dengan firman Allah pada ayat yang lalu menyangkut yang durhaka. Ini kan yang beriman dan beramal soleh itu dapat pahala di sisi Tuhan mereka. Nah, lawanannya atau berhadapan dengan ayat ini adalah waba'u bi ghadabim minallah. Waba'u bi ghadabim minallah. Artinya apa? Mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Ini nang maksiat semalam. Nang maksiat yang menentang Allah, Bani Israel yang menentang Allah, kaum Yahudi yang menentang Allah, itu mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Allah itu murka. Murka itu marah besar. Marah besar. Syarik banar Allah itu namanya murka. Nah tapi kenapa Allah itu murka? Iya karena mereka tadi menentang Allah, membuat anak sapi disembah lah kadakawa. Jangankan Allah, kita aja nih, jadi bos berdua dalam satu kantor, bosnya berdua kadakawa, ya kan? Bos tuh harus satu aja, yang lain tuh anak buah atau wakil bos. Bos nomor satu seikungannya. Kada boleh bos tuh kedua. Tapi lah bos kedua hancur perusahaan. Itu lah. Nah, wali kota satu aja. Di bawahnya wakil wali kota. Bupati di bawahnya wakil bupati. Nah, kada boleh bupati berdua dalam sekantor, wali kota berdua kada boleh. Nah, apalagi menyekutukan Allah. Allah disembah sebagai Tuhan, anak sapi disembah. Ini yang membuat murka Allah. Nah itulah. Jadi mereka mendapat kemurkaan dari Allah.
Kita nih manusiawi nih, Bapak dan Ibu ya Allah. Kada kawa kita nih terdua tadi. Halo bos, ya. Halo bos. Kada kawa toh. Bisa kada membari salah satunya. Seikong aja nang membari lah. Nah itu. Kada kawa terdua. Jadi seikong aja. Nah, kecuali karena di lain tempat bos pulang, di sana bos pulang, ini bos pulang. Punya satu kantor, dua bosnya apalagi banyak, itu kada kawa lah. Nah, satu aja bosnya. Nah, apalagi masalah Tuhan. Jadi masalah Tuhan ini hanya Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita. Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita. Tapi bila menyembah anak sapi semalam, bubuhan Bani Israel nih menyembah anak sapi. Jadi terdua yang dianggap Tuhan. Lalu Allah murka. Nah, itulah murka. Ini mendapat murka. Nah, dan itu mendapat ridho yang tercermin antara lain dalam ganjaran. Karena itu janji itu disertai dengan kata di sisi Allah. Lalu kan ada kata-kata tambahan di sisi Allah, ganjaran pahala tadi, ganjaran pahala di sisi Allah. Nah, karena Allah sayang. Lalu mudah-mudahan dapat ganjaran pahala di sisi Allah. Nah, kan kayak itulah. Orang meninggal dunia atau doanya ya kalau ujungnya mudah-mudahan almarhum atau almarhumah mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah. Nah, tempat yang mulia di sisi Allah. Kayak itulah. Nah, mudah-mudahan almarhum atau almarhumah mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah. Nah, kan itulah. Tapi bila berbuat di sisi Allah itu berarti baik, mulia, bagus. Nah, tuh. Lah. Tapi bila murka itu jauh. Murka itu jauh. Kayak kita jauh murka. Lah. Sarik kita, punya sudah sarik, kada mau lagi, gua parah. Jauh itu bang. Apalagi memberi ada harapan karena murka lah. Nah itu. Nah karena itu janji itu disertai dengan kata ada di sisi Allah. Sedang firman Allah yang lain wala khaufun alaihim. Artinya tidak ada kekhawatiran menimpa mereka. Ini diperhadapkan dengan firman Allah yang lain waduribat alaihimud jillatu. Nah jadi ada kan ayat wala khaufun alaihim, tidak khawatir. Mereka yang beriman dan beramal saleh tadi, Bapak dan Ibu itu tidak khawatir. Tidak khawatir itu tidak gamang, tidak goyang, tidak gundah. Tidak gundah lah, tidak gundah gulana, tidak gelisah, tidak galau. Itu tidak khawatir. Kita kan kadang-kadang khawatir ada kalau misalnya kita hendak tulak kemana, khawatir selamat juga kah aku, kan gitu. Berbuat di pesawat, mudahan pesawat ini nah, jangan jatuh, kan gitu. Nah itu, tuh khawatir karena khawatir tuh pesawat nih baik aja kah, nah, kapal nih bagus aja kah, selamat aja kah. Semuaan itu sepeda motor, mobil, iya kan, kereta api, bis dan sebagainya pasti ada rasa khawatir. Itu. Tapi bagi mereka yang beriman dan beramal saleh, yang kuat imannya, insya Allah tidak ada khawatir. Buktinya sahabat-sahabat Nabi itu berani mati di medan perang, Bapak dan Ibu, ya kan? Sahabat-sahabat Nabi itu mereka kada khawatir meninggal mati di medan perang, mati syahid. Itu. Jar Nabi perang, disuruh Allah perang lawan orang kafir, tulakan coba. Bini ditinggalkan, anak ditinggalkan, rumah ditinggalkan, harta ditinggalkan, kada ada khawatir. Kenapa? Imannya sudah kuat. Imannya sudah kuat, udah bismillah. Tapi kalau imannya kada kuat, aduh, musia. Itu khawatir karena. Tapi bila banyak musia, khawatir lah.
Musia ini, musia itu. Bepesawat, musia jatuh. Bekapal banyu, musia tinggalam. Bemobil, bebis, musia tabrakan. Iyalah, musia terus itu khawatir. Akhirnya kada jadi tulak, takutan. Bepesawat takutan jatuh mati. Bekapal banyu musia tinggalam mati. Bemobil, bebis, bekereta api musia tabrakan mati. Takutan. Akhirnya begana di rumah supaya selamat. Tapi rugi kada merasai perjalanan kemana-mana. Lah, rugi. Duit ada tapi khawatir kada kawa berjalan kemana-mana. Di rumah aja supaya aman. Sekalinya dasar takdir Allah biar begana di rumah pesawat gugur. Pesawat gugur di atas atap nabuk dah. Kita ada dalam rumah pas ditindihi pesawat mati juga. Dasar tulisannya mati Bapak dan Ibu kada kawa kita nih lah. Kalau tulisannya selamat sudah, selamat tuh bang biar kayak apa aja juga selamat. Anak umur berapa masih? Berapa bulan tuh banyu dalam deras larut sekalinya hidup kawa ditolong. Larut anak banjir. Ada itu semalam beritanya selamat anak bayi. Ya Allah, itu Allah Maha Kuasa. Ya kalau jadi kada kawa kita menghalang-halangi hendak celaka Allah kejar Allah kada. Kita kada hendak celaka jar Allah celaka. Itu. Makanya orang yang kuat imannya tidak akan khawatir. Nabi Muhammad contoh paling utama hendak hijrah ke Mekah. Hendak hijrah ke Madinah. Ya kan? Nabi Muhammad hendak hijrah ke Madinah. Tulakan lawan Abu Bakar. Tulakan lawan Abu Bakar. Padahal rumah Nabi itu dikepung oleh kafir Quraisy. Rumah Nabi itu dikepung oleh kafir Quraisy. Sekalinya apa? Karena Allah Maha Kuasa. Nang bubuhan kafir Quraisy nang mengepung rumah Nabi itu teguring semuaan. Teguring. Turun Nabi. Diambil Nabi pasir. Dibacakan Nabi. Wa ja'alna min baini aidihim sadda. Wa min khalfihim sadda. Fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Dihambur Nabi pasir tadi. Habis bubuhan nang kafir Quraisy tadi. Selain teguring tadi kalimpanan matanya semuaan. Kada ada nang melihatnya lawan Nabi. Nabi turun dari rumah lawan Abu Bakar As-Siddiq. Tuh dibacakan Nabi itu. Tahu kita nih imannya kuat kah kada kah? Pas kada ingat behelm. Kada ingat behelm. Kada ingat masker. Tulak sepeda motor. Ada polisi situ menjaga. Bacakan waja'alna min baini aidihim. Teguring kada polisi itu. Teguring kada polisi. Kalimpanan kada polisi. Wallahu a'lam. Tapi ada juga nang kawa lah kuat karena imannya kuat. Itu. Kada apa-apa, selamat polisi model kada melihat dapatnya ayat tadi. Model kada mau lihat polisi. Munya ini ayat ini mujarab kita baca semua nang kita tahu nih. Baca habis polisi kada payu lagi. Kada payu lagi polisi. Tapi ada kisah aja bang. Pas kada behelm, tulak kada behelm. Dari jauh melihat pina banyak polisi situ Dari jauh banyak polisi razia nih. Karena si dini tuan guru di hati berdoa tuan guru itu kan banyak cepat kabul. Jadi berdoa di hati sambil berkendaraan. Belum parak lagi lawan polisi belum. Mudah-mudahan di pinggir jalan ini ada helm gratis. Sekali di ITH ada juga yang di atas sabat
ada helm di atas sabat singgah hai tak singgah polisi masih jauh singgah anak sepeda motor paraki helm di atas sabat tadi kadada orangnya kadada sabatnya tinggi nah kadada orangnya halo helm tadi anak diambil anak diangkat sekalinya karas tuhuk anak diangkat karas anak dicabut kada kawa bepaksana 1 2 3 sekalinya tukang ojek bekami pakai helm tukang ojek bekami disabat pakai helm masih tahu kami mudah ya kada mau dicabut-cabut helmnya nah tapi itu kisah aja lah nah itu kisah ini bisa bujur bisa kada jadi terserah aja lah pian menerima kada nah jadi Bapak dan Ibu kalau kita manusia biasa nih khawatirnya kuat nah Nabi kita kuat imannya kada ada khawatir kada ada nang musia itu kada ada lalu Nabi masuk ke Gua Sur lawan Abu Bakar As-Siddiq imbah masuk ke Gua Sur datang burung masuk lawan Abu Bakar bah masuk begana situ setumat istirahat dulu istirahat ke uyuhan tapi burung datang burung ini maulah sarang laba-laba bubuhan Abu Jahal masuk ke rumah Nabi mencari Nabi hendak ditimpasnya manusia nang berabah di tilam Nabi hendak ditimpasnya sekali dibuka selimut sekalinya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karena bukan Nabi Muhammad tujuannya hendak membunuh Nabi Muhammad nang dilihat Ali kada jadi dibunuh Ali lain sasaran jadi Ali selamat Nabi kan sudah di Gua Sur dengan izin Allah bubuhannya tadi teguringan mana kelimpanan mana teguringan udah Nabi kawa ke Gua Sur lalu bubuhan Abu Jahal Abu Lahab tadi mendatangi Nabi ke Gua Sur sampai ke depan pintu Gua Sur tadi melihat ada sarang laba-laba akalnya berpikir kada mungkin Muhammad lewat sini karena ini ada sarang laba-laba munya Muhammad lewat sini pasti rusak hancur sarang laba-laba ini pasti hancur bungol Abu Jahal ya kan Abu Jahal tadi bungol padahal Nabi sudah masuk lawan Abu Bakar hanyar burung meolah sarang laba-laba itu hanyar bubuhan Abu Jahal datang itu jaka terdahulu sarang laba-laba Nabi datang lawan Abu Bakar masuk wajar aja sarang laba-laba itu putus-putus pagat-pagat lah ada ini kadang Nabi sudah masuk lawan Abu Bakar hanyar sarang laba-laba diolah oleh burung hanyar bubuhan Abu Jahal datang tapinya berpikir kada mungkin Muhammad masuk sini ya lawan Abu Bakar kada mungkin karena kalau masuk hancur nih sarang laba-laba nah Nabi kita tidak khawatir Nabi kita tidak gamang tidak galau bahkan Abu Bakar yang galau sedikit nah itu karena kada Nabi kan Abu Bakar sempat galau sedih Abu Bakar kalau Abu Jahal lawan kawalannya ini masuk maunya masuk dapatnya Nabi habis Nabi dibunuhnya Abu Bakar dibunuhnya sampai Abu Bakar sedih menangis keluar banyu mata Abu Bakar lalu Nabi bersabda dengan lewat firman Allah di Al-Quran la tahzan innallaha ma'ana ujar Nabi itu diabadikan Allah dalam Al-Quran la tahzan innallaha ma'ana apa artinya wahai Abu Bakar la tahzan jangan khawatir jangan sedih innallaha ma'ana Allah beserta kita wah itu Allah melindungi lah nah itu bang karena kuat imannya nyaman munya kuat imannya nek lah nah munya imannya kada kuat aduh iya nang maaf bapak-bapak dan ibu-ibu hukuman asalnya 5 tahun bisa jadi 4 tahun
Bisa jadi 3 tahun, bisa jadi 2 tahun, bisa jadi setahun, bisa bebas karena disogok lawan duit. Ya kan? Itu berarti imannya kada kuat. Nah, imannya kada kuat berubah. Itu, berubah jadinya lah. Nah, orang iman kada kuat itu ya itu dapatnya sogokan tuh lemah, mau ubah hukum. Jadi hukum di dunia ini bisa berubah karena ada sogokan itu lah. Nah, itu Bang. Tergantung keimanan kita lah masing-masing. Kalau imannya kuat, dia tidak akan khawatir apapun risiko yang dihadapi, termasuk mati. Termasuk mati sekalipun gak ada takutan, gak ada apa-apa. Mbah mati kan sudah selesai. Yang penting kita memperjuangkan keimanan kita. Tuh, jadi kan bisa khawatir. Ini najar PKI aja banyak apanya. Udah biar aja kita PKI, serahkan lawan Allah Ta'ala. Asal kita kuat beribadah lawan Allah dan kita berusaha menjaga keamanan kita masing-masing lah. Insya Allah gak ada apa-apa. Dahulu Pak PKI tahun 48 hancur, PKI tahun 65 hancur, gak ada apa-apa lah, biasa aja. Wah ini aja PKI aja pulang timbulan, ayolah situ lah. Nah, tapi kita kuat-kuat iman lawan Allah, ibadah kita lawan Allah, doa kita lawan Allah, dan kita berusaha menjaga keamanan diri kita lah. Nah, di antaranya ya kita jangan terpengaruh itu, pengaruh pendapat komunis itu. Pendapat komunis, nah, kada percaya lawan Tuhan, kada mau sembahyang, nah itu pendapat komunis tuh. Aku juga kada bersembahyangan, sugih aja. Nah jangan terpengaruh, jangan lah. Ini terpengaruh, iyalah aja, bujur aja. Inya tuh kada sing sembahyangan, sugih aja. Nah jangan itu, kita jangan umpat terpengaruh. Tuh ajaran PKI itu, nah lah. Tetap aja kita sholat apa ada ini ada macam-macam lah. Angkat minyak kawa, angkat gas kawa, sembahyang kada kawa, sakit ya pinggang. Itu PKI itu. Ada PKI, angkat minyak kawa, angkat gas kawa, angkat apa-apa kawa, bayar sembahyang, bapak ada sakit pinggang. Padahal minyak tuh barat, gas barat juga. Itu. Jadi ajaran-ajaran PKI itu yaitu menghilangkan ajaran agama. Nah, jadi kita jangan terpengaruh. Tapi bila sampai waktu maghrib sholat maghrib, sampai isya sholat isya kita, dan seterusnya, ya kan? Ada fardu kifayah kita, ya kan? Nah, ada orang berselamatan, kawa datang, umpati datang berselamatan. Biar aja situ orang abut mengurusi PKI, lihatkan aja situ lah. Nah, itu. Kita kan dosa tapi terpengaruh, kuat-kuat iman kita. Nah, hidup aja. Nah, kada apa-apa. Munnya sudah ketentuan Allah, kita misalnya maaf, naudzubillah min dzalik, dibunuh oleh PKI, sudah. Itulah tulisannya. Jangankan kita yang awam biasa nih, ya kan Umar bin Khattab aja ditombak mati. Kurang apa imannya Umar bin Khattab itu ya Allah? Kurang apa sedekahnya? Kurang apa jihad Umar bin Khattab tuh? Jadi khalifah, jadi pemimpin baik sidin, membantu fakir miskin, memperhatikan fakir miskin, tetap juga ditombak orang Yahudi. Ditombak Yahudi pura-pura masuk Islam. Haratan Umar bin Khattab jadi imam sembahyang subuh, tombaknya mati. Karena Umar bin Khattab itu manusia juga, ya kan? Bukan malaikat, manusia. Nah, jadi kita kan usah khawatir, kan usah takutan. Utsman bin Affan haratan membaca Al-Quran. Haratan membaca Al-Quran. Wal yatalattab wala yus'iron nabikum ahada. Buk, jadi tombaknya oleh Abdurrahman Al-Ghafiqi, namanya orang Yahudi yang bapadah masuk Islam juga. Nah, Yahudi ini dasar mulai bahari itu Bang. Jahat. Munafik itu namanya. Dia pura-pura masuk Islam tapi dia membunuh Utsman bin Affan. Mati juga Utsman biar haratan membaca Quran.
Apalagi haratan bedum, ya Allah. Haratan membaca Quran, Utsman bin Affan tuh haratan membaca Al-Quran. Ditombaknya oleh Abdurrahman Al-Ghafiqi. Umar bin Khattab itu nang menombak siapa tadi? Abu Lu'lu'ah. Ali bin Abi Thalib mati juga ditombak haratan baudu hendak sholat subuh. Ali bin Abi Thalib itu baudu hendak sholat subuh di Masjid Nabawi di Madinah, ditombak juga, mati juga Ali. Jadi bertiga nih, sahabat Nabi bertiga nih mati ya jadi tombak. Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Itulah gawian Yahudi. Nah di Indonesia ya PKI, ulama-ulama itu. Itulah sudah tulisan Allah, tapi itu mati syahid. Mati syahid itu lah. Tapi maaf kalau demo itu kada mati syahid. Kalau mati itu mati sakit. Lah, demo tuh matinya mati sakit. Belum tentu itu nang diperjuangkannya tuh untuk rakyat, belum tentu bisa untuk kepentingan pengusaha-pengusaha atau apakah itu ada nang bos-bosnya nang apa tuh namanya serikat buruh tuh. Nah, bubuhan itu mengompori hakun mahasiswa demo. Dibarinya duit 200.000 senang. 200.000 tapi nyawa melayang lah, sia-sia itu belum tentu benar lah. Dapat bayaran. Kalau Umar bin Khattab kan jelas jadi imam sholat subuh. Utsman bin Affan jelas sedang membaca Al-Quran. Ali bin Abi Thalib sedang berwudu untuk sholat subuh. Ada ini, wah, Allahu Akbar dia, tapi bangsat anggota DPR ini bunga kampung apa mati atau mati konyol, kada mati syahid itu lah. Kada berpahala, kada lah mau uyuhi beneran. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, kita kembalikan tadi contoh-contoh Nabi kita karena imannya kuat, kada ada kekhawatiran. Itu kada ada kekhawatiran, wala tahzan tadi kada ada kekhawatiran. Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib sekalipun nyawa taruhannya kada ada takutan. Ulama-ulama kita bahari memperjuangkan negara kita ini kan sampai merdeka, ada nang mati, ada nang sakit, ada nang dilukai, ada nang disiksa, ada nang cacat. Ulama-ulama kita tuh yang penting Indonesia merdeka. Adalah tujuannya hendak jadi presiden. Kiai Haji Hasyim Asy'ari pendiri NU berjuang melawan Belanda, melawan Jepang, disiksa, tangan sidinna dicatuki lawan tukul, kuku sidin dicabut oleh Jepang. Kiai Haji Hasyim Asy'ari tuh akhirnya Indonesia merdeka. Kalau pang Kiai Haji Hasyim Asy'ari jadi presiden RI kada, yang jadi presiden Soekarno. Ya kan? Kiai Haji Ahmad Dahlan kada mau menyembah matahari terbit sebagai Tuhannya Jepang, ditangkap, dipenjara. Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, perjuangan pengorbanan sidin itu demi Indonesia merdeka. Kada perlu taat lawan Jepang yang menyuruh syirik untuk menyembah matahari setiap pagi. Ya kan? Dilawan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, dilawan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan ulama-ulama lainnya semua melawan demi kemerdekaan Republik Indonesia. Kada ada untingan, kada kayak Jawa Barat haratan mahutbah ditembak Jepang mati mahutbah di mimbar. Jadi jangan takutan mahutbah ini ditembak siapakah? Itu contohnya itu Kiai Haji Jainul Mustafa namanya, luar biasa. Sudah dipenjara tuh, akhirnya sidin bebas di penjara, lalu mahutbah, haratan mahutbah ditembak Jepang. Nah itu lah di Sukamanah, Tasikmalaya, Jawa Barat. Jainul Mustafa namanya. Kiai Haji Jainul Arifin, iya juga. Haratan ceramah, tablik akbar ditembak juga. Nah itu mati juga. Itu di Sukamanah, Jawa Barat. Nah, banyak lagi kiai-kiai ulama-ulama lain itu
berkorban lah jiwa harta sampai mati nyawana melayang kada apa bubuhan sidin tuh. Kita nang menikmati kemerdekaannya kita nih. Sidin nang berjuang sampai mati, ditembak Jepang, ditembak Belanda. Hah. Ya kan? Ikhlas. Beliau itu ikhlas. Betul. Mati syahid luar biasa. Nah, mereka semua kada ada kekhawatiran. Kada ada kekhawatiran lah. Nah, itu. Ini Allah menyebutkan dalam ayat ini. Orang yang kuat imannya dan amal soleh. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak ada rasa takut sedikit pun dan mereka tidak merasa bersedih hati atau punya kekhawatiran. Nah, lawanannya orang yang kada kuat iman dan amal solehnya itu apa? Waduribat alaihimud jillatu. Artinya dan ditimpakanlah atas mereka nista. Nista karena ia menjadikan seseorang takut dan khawatir. Nah, nista itu kan orang tuh takut dan khawatir. Takutan ini ya tadi jadinya nista. Lah Bapak dan Ibu, nista tuh ya hina lah, hina dina jadinya. Turun ke masjid. Kadang turun, hendak turun tuh. Hendak datang ke masjid di hati aja musia aku ini disambat orang pak alimnya, kada jadi turun, kada jadi sembahyang. Ya kalau nista jadinya nista tuh. Kena aku nih aja mau rajin mana ke masjid kena dipadahkan orang pak alimnya. Aku nih baik kada usah turun, aku sopan disambat ke pak alimnya, kada jadi. Itu namanya nista. Rugi kan? Coba Bapak dan Ibu ada aja nangka itu berpikiran aku takutan disambut orang kealiman, pak alimnya soleh banar. Nah, akhirnya kada jadi turun, takutan disambut itu. Ya Allah. Salah kita nih lah. Imbah anak beramal soleh, anak beribadah ke masjid, khawatir, supan, kada jadi. Tapi bedum kada dae, supan tetap bedum. Seharian bedum mulai jam 10 pagi sampai jam 10 malam bedum aja. Itu ada aja. Jakanya nang bedum tuh nang kada jadi. Ada ini anak berjamaah ke masjid kada jadi, luput lah. Itulah kan? Itulah. Banyak kayak lagi nista tuh lah. Dalam ayat ini takut dan yang itu tadi tidak disentuh rasa takut kalau orang imannya kuat. Kalau imannya kuat, amal solehnya banyak, itu tidak akan disentuh rasa takut. Nah, tapi kalau imannya kada kuat, amal solehnya kada banyak, maka akan disentuh rasa takut. Walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih hati. Nah, kada perlu sedih. Karena imannya kuat dan amal solehnya banyak. Nah, ini diperhadapkan juga dengan firman Allah al-maskanah. Al-maskanah itu artinya ketenangan, ketenteraman. Nah, orang yang dapatkan ketenangan dan ketenteraman karena tadi imannya kuat, Nabi kita kan tenang aja lah, kada apa-apa Nabi kita. Nah, biar hendak dibunuh bubuhan kafir Quraisy Abu Jahal, kada apa-apa Nabi kada ada takutan. Nah, tapi kalau tadi kehinaan, karena kehinaan hidup menjadikan seseorang mengharapkan sesuatu yang tidak dapat dicapai sehingga menyedihkan hati. Ya kalau biasanya orang yang terhina itu kada kawa mencapai apa yang dikehendakinya, lalu sedih. Nah, lalu sedih. Tapi kalau orang imannya kuat, kalau kada tercapai kada apa-apa. Oh, ini sudah ketentuan Allah. Nah, nyaman. Asal sudah berusaha. Nah, misalnya orang nih hendak tes. Nah, tes hendak masuk perguruan tinggi, masuk universitas. Tes tamat aliyah, tamat SMA misalnya. Masuk, sudah kan ijazahnya ada tamat aliyah, tamat SMA. Lalu tes. Sudah tes semampunya dia menjawab. Sudah dijawab ijazah aliyah, masuk. Tes kada dijawab.
kada dijawab. Lalu kada lulus, sarik, nah, kada kau menjawab aja kada. Lah, nang menjawab aja belum tentu lulus. Nah, itu. Jadi menjawab soal. Nah, itu setelah itu kena lalu kita tawakal lawan Allah. Berdoa, ya Allah ya Tuhanku, Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Engkau Maha Mengetahui, hamba umpat tesna. Mudah-mudahan nih hamba sudah menjawab soal, mudah-mudahan Engkau berkenan melulusakan hamba ya Allah, lulusakan hamba ya Allah, amin. Insya Allah lulus lah. Tapi nih menjawab soal kada, berdoa kada, hendak lulus lah, jangan lah. Nah jadi tetap kita harus berusaha. Tapi bila kada berusaha, itu namanya kita sendiri menghinakan diri kita lah, hina diri kita jadinya. Nah, tadi karena kehinaan hidup menjadikan seseorang mengharapkan sesuatu yang tidak dapat dicapai, lalu sehingga menyedihkan hatinya. Lah, kada tercapai lulus sedih hatinya. Nah, sedih terus sedih. Akhirnya jadi pikiran makan kada, minum kada. Lah, apa kada akhirnya garing mati. Seorang juga kalau mengalami kehinaan itu, jadi jangan. Nah, jangan termasuk orang yang kada beriman dan kada beramal soleh. Dengan demikian, yang ini sedih dan yang itu gembira. Jadi ada yang sedih, ada yang gembira. Yang sedih itu tadi imannya kada kuat, amal solehnya kada banyak. Yang gembira itu imannya kuat, amal solehnya banyak. Demikian sekali lagi terlihat hubungan ayat ini dengan ayat yang lalu. Nah, ya kalau dari sisi uraiannya yang bertolak belakang. Nah, setelah penegasan yang memberi ketenangan terhadap semua pihak yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kemudian secara benar sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi atau yang tercantum dalam kitab suci, kelompok ayat ini melanjutkan dengan mengingatkan orang-orang Yahudi tentang perjanjian mereka menyangkut kitab suci Taurat. Nah, itu bubuhan Yahudi ini kan diingatkan lagi dengan perjanjian yang ada dalam kitab suci Taurat itu lah. Nah ini insya Allah kena pulang penjelasannya lah malam Sabtu minggu depan insya Allah, mudah-mudahan kita bisa melanjutkannya. Ya demikian. Al-Fatihah. A'udzubillah.